Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang akar dari suatu bilangan. Jadi akar dari suatu bilangan. Atau judul lainnya bisa dikatakan adalah bentuk akar ya. Bentuk akar yang pertama. Oke, pada materi kali ini tidak banyak yang akan dibahas. Itu kita akan bahas tentang definisi dari bentuk akar, bagaimana. Selanjutnya nanti kita akan membahas sifat-sifatnya, kemudian nanti baru ke latihan dalam menyelesaikan bentuk akar. Baik, definisi akar pangkat n, di mana yang pertama jika A tidak negatif, A itu suatu bilangan yang tidak negatif ya, maka akar pangkat n dari A itu sama dengan B. Jika dan hanya jika B pangkat n itu sama dengan A dan B itu tidak negatif. Oke, itu yang pertama. Maksudnya seperti ini. Jika A tidak negatif, maka akar pangkat n dari A. Jadi ada gini, kalau dia ada 2 kali 2 pangkat 2 kan artinya sama dengan 2 kali 2 ya, sama dengan 4. Oke, jadi kalau kita mau tanyakan, maka akar pangkat 2, jadi akar itu merupakan inverse daripada bilangan berpangkat. Jadi akar pangkat 2 dari 4. Nah, ini bahasanya gitu. Itu sama dengan akar dari 2 pangkat 2. Oke, akar pangkat 2 dari 4. Kalau dia tidak ditulis bilangan di sini, itu menyatakan akar pangkat 2 itu sama dengan 2. Oke ya, 2-nya sama dengan 2. Oke ya, jadi akar pangkat 2 dari 4 itu sama dengan 2. Begitu juga jadi gini, 3 pangkat 3. Nah, berarti kan dia 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Maka nanti akar pangkat 3, kalau kita mau hitung akar pangkat 3 dari 27 yaitu 3 ini gitu. Atau bisa ditulis akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3 yaitu sama dengan 3. Oke gitu. Selanjutnya ya, akar pangkat 3 dari 8 misalkan. Akar pangkat 3 dari 8. Akar pangkat 3 dari 8 gini. Nah, ini kan sama dengan gini dulu deh. 2 pangkat 3 dulu ya. 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Nah, kita mau hitung akar pangkat 3 dari 8. Berarti akar pangkat 3 dari 8 itu sama dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3. Nah, kalau dia sudah seperti ini, akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3, jadi pangkat sama bentuk akarnya sama, yaitu bisa kita tulis sama dengan 2. Oke ya. Jadi pangkat itu bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan. Jadi kalau dia akar pangkat n daripada A, itu kan bisa tulis A pangkat 1 per n gitu ya. Kalau ada lagi bentuk seperti ini, kalau akar pangkat n dari A pangkat m, ya udah berarti sama dengan A pangkat m per n. Nah, bisa ditulis dalam bentuk seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Jadi akar pangkat n dari A itu sama dengan A pangkat 1 per n. Jadi kalau ada tulisan seperti ini, jadi kalau ada soal seperti ini nih. Misalkan ada akar pangkat 4 daripada 64. Akar pangkat 4 daripada 64 itu kan 2 pangkat berapa? 2 pangkat 6 ya. Nah, ini sama dengan 2 pangkat 6 per 4 atau sama dengan 2 pangkat 3 per 2. Ingat ya, 6 ini dari pangkat sininya, 4 ini dari akarnya ini gitu. Sederhanakan jadi 2 pangkat 3 per 2. Itu bisa bentuk sederhananya seperti itu. Jadi bisa ditulis seperti itu. Ingat ya. Sekali lagi jadi akar pangkat, misalkan akar pangkat 3 dari 3 pangkat 6 aja deh, 3 pangkat 6. Nah, ini bisa tulis 3 pangkat 6 per 3 sama dengan 3 pangkat 2. Oke, ini sama dengan, kalau mau ditulis sederhananya ya udah sama dengan 9 gitu. Itu untuk bilangan berpangkat. Oke, bisa dipahami?
Nanti ya, kalau dia akar pangkat n bisa diubah menjadi a pangkat 1/n gitu, atau kalau akar pangkat n dari a pangkat m sama dengan a pangkat m per n. Oke, nomor 2. Nah, yang kedua, jika a negatif dan a ganjil, maka akar pangkat n dari a sama dengan b. Berarti jika dan hanya jika b pangkat n sama dengan a. Jika a-nya negatif, n-nya ganjil. Oke ya, a-nya negatif, n-nya ganjil. Jadi b pangkat n sama dengan a. Oke, berarti a-nya negatif. Misalkan a-nya kita pilih ya, yang kedua. A itu kita pilih sama dengan min 2. N ganjil, n-nya kita pilih itu sama dengan 3. Berarti ya ini ya. Oh, jangan akar pangkat 3 deh. Ini 8 aja biar enak, min 8. Nah, jadi nanti akar pangkat 3 dari min 8. Nah, itu sama dengan, ingat akar pangkat 3 dari min 8. Ingat min 8 itu kan diperoleh dari akar pangkat 3, min 8 dari min 2 pangkat 3 kan gitu ya. Itu sama dengan coret ininya, berarti min 2. Maksudnya seperti itu. Jadi kalau dia ganjil maka akar negatif itu ada. Tapi kalau genap, misalkan akar pangkat 2 dari min 4, dan tidak ada. Oke, karena apa? Karena syarat di bawah akar tuh harus lebih dari 0. Dia boleh ganjil, a bernilai negatif jika n-nya ganjil. Paham ya? Jika a-nya negatif maka n-nya ganjil, maka akar pangkat n dari a sama dengan b jika dan hanya jika b pangkat n sama dengan a. Oke, maksudnya seperti itu. Misalkan sekali lagi ya, ada lagi akar pangkat 3 dari min 27. Nah, gini. Jadi akar pangkat 3 dari min 27 kan akar pangkat 3 dari min 27 min 3 pangkat 3. Ini kan sama dengan min 3 pangkat 3 per 3 kan? Yaitu sama dengan min 3. 3 bagi 3 kan 1. Itu untuk akarnya. Baik, itu bisa dipahami. Kalau sudah, kita mau bentuk sederhananya. Lanjut ke bentuk sederhananya. Silakan perhatikan akar pangkat 8 nih. Kita mau bahas akar pangkat 8. Bentuk akarnya itu akar pangkat 8. Kita mau sederhanakan. Ingat ya, akar 8 itu berarti 8 itu diperoleh dari 2 kali 2 kali 2. Itu kan sama dengan akar dari 4. Iya nggak? Dikali akar 2 dikali 2. Akar 4 kan sama dengan berapa? Akar 4. Oh, akar 4 2. Akar 2 ditulis saja dalam bentuk akar 2 saja. Itu udah bentuk sederhananya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya akar 45. Akar 45 yaitu akar dari 9 dikali 5. Atau bisa kita tulis langsung aja ya, akar 45 kan dia 3 kali 3 kali 5. Sama dengan akar dari 9 atau 3 pangkat 2 dikali 5. Akar dari 3 pangkat 2 kan 3. Akar 5 bentuk sederhananya ya hanya akar 5. Udah paling sederhana itu. Oke, next ke 108. Dilihat 108 ini, 108 bisa bagi 3 enggak gitu. 2. Oke, 108 kalau memang masih bingung nanti 108-nya kita bagi 108 kita bagi 3 nih. 108 bagi 3 30 bagi 3 bisa ya. 10 bagi 3 29. Oke, 29 bener nggak ya? Enggak dong. 39 dibagi 3 13. Oh, 108 itu ternyata diperoleh dari akar 3 kali 3 kali 13. Sip. Sama dengan akar dari 3 pangkat 2 dikali 13. Akar pangkat 2 dari 3 pangkat 2 kan 3, akar 13 tetap. Gitu. Saya lanjut ke sekarang ke 147. 147 dimana dibagi 3 lagi. 12 ya, 12 ini 4. 12 27 bagi 3 9 49. Sini 7, sini 7.
Oh, berarti 147 itu adalah 7 dikali 7 kali 3. Jadi akar pangkat 2 dari 7 pangkat 2 dikali 3. Akar pangkat 2 dari 7 pangkat 2 yaitu 7. Akar 3-nya udah paling sederhana. Selanjutnya akar 200. Akar 200 kan lebih mudah ya. Sama dengan 10 dikali 10 dikali 2. Nah, berarti sama dengan akar pangkat 2 dari 10 pangkat 2 dikali 2. Berarti akar pangkat 2 dari 10 pangkat 2 itu 10 dikali akar 2. Oke, ini bentuk akar. Jadi disederhanakan menjadi seperti itu. Jadi itu yang paling sederhana bentuknya. Atau bisa ditulis dalam bentuk berpangkat. Tapi pada pertemuan kali ini kita bahas bentuk yang sederhananya. Gitu ya. Jadi susun dulu dia ke pangkat 2 karena ini akar pangkat 2. Ini akar pangkat 2 disusun jadi pangkat 2. Ini kan 2 pangkat 2. Ini pangkat 2 disusun jadi pangkat 2, pangkat 2 disusun pangkat 2, pangkat 2 disusun jadi pangkat 2, pangkat 2 di sini susun pangkat 2. Oke ya, gitu ya. Jadi kalau dia pangkat 3 nanti disusun jadi pangkat 3 gitu. Nah, nanti itu kita bahas untuk pangkat 3 ke seterusnya. Jadi pada video kali ini kita bahas untuk yang pangkat 2-nya dulu. Akar pangkat 2 ya tepatnya. Oke, sekian pembahasannya. Jangan lupa tetap di rumah aja, jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan jangan lupa pakai masker apabila harus keluar dari rumah. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.